Kemarin, puluhan nasabah PT Axis Asetindo melaporkan pemilik perusahaan ke Barreskrim Mabes Polri atas dugaan penipuan dan penggelapan uang nasabah. Namun, PT Axis Asetindo membantah adanya penipuan dan menganggap masalah ini adalah kegagalan dari pihak manajemen. PT Axis Asetindo diduga melakukan penipuan dan penggelapan uang dengan kedok investasi. Dugaan penipuan yang dilakukan oleh PT Axis Asetindo konon sangat menjanjikan, sehingga banyak investor yang tertarik. Namun ternyata tawaran menarik itu berubah menjadi malapetaka. Kurang lebih 800 investor merugi sebanyak 1,3 triliun karena iming-iming dari perusahaan ini. Sebanyak 22 nasabah PT Axis Asetindo mendatangi Barreskrim Mabes Polri Senin 17 Maret 2014. Nasabah dengan didampingi juru bicara nasabah yang sekaligus sebagai marketing PT Axis Asetindo melaporkan pemilik perusahaan karena merasa ditipu oleh perusahaan ini. Nasabah tergiur dengan tawaran yang diberikan PT Axis Asetindo karena dijanjikan keuntungan yang tinggi, mulai dari 12 hingga 14%. Investasi yang ditanamkan nasabah mulai dari 100 juta hingga 20 miliar rupiah. Dana nasabah ini digunakan untuk jual beli properti dan aset properti menjadi jaminan untuk pengembalian kembali. Mengingat harga properti yang cenderung meningkat, maka nasabah semakin tertarik untuk menanam investasi. Pertama, di perjanjian kita ada produk namanya promissory note. Di perjanjian promissory note itu di pasal 4 itu tertulis. Jadi penggunaan dana nasabah itu untuk pembelian properti dan aset-aset properti sebagai jaminan pembayaran kembali. Makanya nasabah itu bisa percaya karena kan kalau namanya properti kan asetnya kelihatan. Maksudnya harga naik terus. Jadi orang percaya, apalagi yang nyimpan itu law firm segede Gadi Jemaat. Namun pada akhir Juli 2013, PT Axis Asetindo mengeluarkan pemberitahuan kepada investor tentang terjadinya gagal bayar, sehingga tidak bisa menepati keputusan itu dan tidak bisa menunjukkan aset-aset properti yang dijanjikan. Hingga saat ini, baik bunga maupun pokok investor belum terbayarkan. Tak tanggung-tanggung, nilainya mencapai 1,3 triliun rupiah. Sementara itu, pihak PT Axis Asetindo menampik tuduhan tersebut. Kita tidak berpikiran ini melakukan penipuan, bahwa di sini ada mismanagement ya, bahwa di sini ada mungkin kesalahan investasi ya, tapi semuanya ini akan kita selesaikan. PT Axis Asetindo berupaya untuk mencari solusi ke depannya agar kerugian nasabah bisa terbayarkan. Untuk sementara, PT Axis Asetindo akan dikelola oleh hakim pengawas dan 3 orang pengurus. Sementara para direksi perusahaan belum ada yang menampakkan dirinya ke publik. Dari Jakarta, Yasmin Alvina, Duha Muhammad, Metro TV. Pemerintah dinilai lemah dalam pengawasan dan regulasi terkait investasi. Akibatnya tidak sedikit masyarakat menjadi korban penipuan berkedok investasi. Kali ini hampir 1.000 nasabah harus kehilangan uang triliunan rupiah karena terjebak dalam bisnis investasi properti yang dilakukan oleh PT Axis Asetindo yang diduga adalah bisnis bodong. Iklim investasi properti yang cukup baik akhir-akhir ini rupanya juga membuka kesempatan bagi pihak-pihak yang ingin meraup untung dengan menjadikan investasi properti sebagai kedok. Ya, investasi bodong memang semakin marak. Padahal kasus-kasus investasi bodong yang pernah terjadi sebelumnya selalu berujung di tangan hukum. Lalu, sebenarnya apa akar masalahnya? Lemahnya pengawasan dari pemerintah melalui dulu Bank Indonesia sekarang OJK, sehingga membuat orang di satu sisi tidak kapok menipu masyarakat karena dianggap tidak perlu ada izin yang diperlukan untuk menawarkan sesuatu proposal investasi. Pada sisi lain, masyarakat mudah tergiur dengan iming-iming pengembalian dalam jangka tertentu dengan tingkat yang lebih tinggi dari deposito. Kan itu menjadi terjadilah kasus-kasus seperti ini. Lemahnya aturan berdampak pada tidak adanya jaminan. Salah satunya karena investor langsung memberikan uang ke rekening pengembang. Berbekal tawaran menarik dan kemampuan meyakinkan calon investor, penipu tidak hanya menyasar pendatang baru yang masih awam dalam dunia investasi. Bisa dikatakan makin banyak pengalaman pasti makin sulit akan tertipu ya, biasanya gitu ya.
Tapi memang tidak bisa juga dikatakan begitu, karena ada orang yang tergiur karena tingginya penawaran. Makanya saya katakan tidak masuk akal. Investasi kan kita harus lihat ya, investasi yang paling namanya free risk, tanpa risiko, adalah investasi yang dijamin oleh pemerintah, yaitu penempatan uang di bank, deposito kan, LPS kan, lembaga penjamin simpanan. Katakanlah sekarang 6% gitu. Tapi kalau sudah ada investasi yang jauh lebih tinggi dari sini, bahkan 5 kali lipat, dijanjikan sebuah PT atau seseorang, ini harusnya patut dicurigai kok ada investasi yang 5 kali lipat dari deposito misalnya gitu. Jika pemerintah tidak segera membangun aturan ketat dan bertindak tegas terhadap perusahaan investasi yang tidak layak, maka investasi bodong akan terus menjadi mimpi buruk bagi investor di Indonesia. Hafia Yahya, Ari Setiawan, Metro TV. Lagi-lagi kasus penipuan berkedok investasi terjadi. Baru-baru ini nasabah PT Eksis Asetindo harus menelan kerugian sebesar 1,3 triliun rupiah karena perusahaan itu diduga melakukan penipuan dan penggelapan dana nasabah. Sebelumnya, investasi bermasalah juga terjadi dengan berbagai macam modus. Berikut liputannya untuk Anda. Kasus penipuan berkedok investasi seakan tak ada habisnya. Dengan menjanjikan imbal hasil yang tinggi, penipuan dilakukan dengan berbagai cara. Kasus penipuan yang kerap terjadi adalah investasi emas bodong. Pamor emas dalam beberapa tahun terakhir memang berkilau. Maka tak heran saat ini banyak tawaran investasi emas dengan imbal hasil yang tidak realistis. Salah satunya kasus Golden Traders Indonesia Syariah atau GTIS bulan Maret lalu, di mana pemiliknya membawa kabur dana nasabah sebesar 1 triliun rupiah. Selain PT GTIS, PT Graha Arta Mas Mandiri atau Gama juga mengiming-imingi keuntungan hingga 2,5% per bulan dari investasi emasnya. Namun di bulan ketiga investasi, keuntungan tak kunjung dibayarkan. Total investasi mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Penipuan berkedok investasi juga dilakukan di Wonosobo, Jawa Tengah. Dirut PT Bina Sinar Sejahtera mampu mengelabui nasabahnya dengan memberikan komisi 16% per bulan. Belum lagi saham pertambangan emas di Kediri, Jawa Timur. Sejak Juli 2013, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah menerima lebih dari 2.000 laporan penipuan investasi, mulai dari investasi emas, investasi perkebunan, dan investasi keuangan. OJK juga mencatat setidaknya terdapat aduan terhadap 40 perusahaan investasi yang tidak memiliki izin beroperasi. Tim Liputan Metro TV.